kasih Bro Suanda, terima kasih Bro Girsang, semua teman-teman di CNM yang mempercayakan saya untuk membawakan atau merenungkan atau men-sharing firman Tuhan pagi dan siang hari ini. Ini kedua kali saya berbicara di CNM, pertama kali waktu itu tatap muka ya, karena pandemik, sekarang kita semua via Zoom. Tapi yang luar biasa via Zoom ini justru kita semakin lebih besar, semakin lebih banyak yang bisa berpartisipasi di dalam keterbatasan waktu ya. Baik, topik yang saya bawakan hari ini kebenaran dalam Kristus Yesus. Tentu banyak sekali kebenaran, tetapi ada beberapa kebenaran yang saya kira perlu kita bahas, perlu kita renungkan kembali sebagai dasar landasan daripada kekristenan kita, daripada kenapa Yesus harus ada di muka bumi. Kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dengan apa yang namanya kekhawatiran akan keselamatan. Contohnya seperti pandemi COVID. Ya, begitu banyak orang-orang yang saya katakan sedemikian khawatirnya sampai-sampai ya semua disemprotin lah ya dengan hand sanitizer dan sebagainya. Dan kita maklum dan tentu kita menyadari bahwa anugerah yang diberikan Tuhan dalam bentuk kehidupan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga, sesuatu yang harus kita pelihara. Tentu wajar harus kita pelihara baik-baik. Tetapi kalau kita bicara tentang keselamatan atau kehidupan, tentu saya teringat akan Matius 10:28 ya, yang mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi kalau kita berbicara kepada takut, yang Tuhan minta kepada kita, sah-sah saja kalau kita takutkan keselamatan hidup kita saat ini sebagai manusia, sebagai tubuh. Tetapi ada yang lebih penting lagi, yang terutama kata Tuhan, yaitu yang takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Ini berbicara secara rohani. Ya, karena itu ini adalah topik daripada bahasan pagi dan siang hari ini. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Oke, pertanyaannya, apakah benar keselamatan hanya dalam Yesus Kristus? Kalau kita berbicara kepada orang yang beriman, tentu hal ini adalah sesuatu yang saya boleh katakan mayoritas kita akan sependapat tentang hal ini. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang seiman, yang saya katakan seiman dalam tanda petik, tetapi percaya bahwa keselamatan tidak hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentu hal ini akan sangat membingungkan buat beberapa orang atau buat sebagian daripada orang yang seiman. Apakah betul hanya di dalam Kristus atau tidak? Bahkan saya pernah bertanya kepada teman-teman di gereja, apa sih yang membuat kamu percaya kepada Yesus? Apakah benar Yesus itu keselamatan? Apa gimana nanti kalau datang Mesias yang mengatakan dalam tanda petik Mesias yang mengatakan bahwa Dia adalah juru selamat dan Dia bisa melakukan mujizat-mujizat juga. Apakah iman kita akan goyah? Apa dasar konsep daripada kita percaya kepada Kristus? Karena iman kita adalah bukan iman yang tidak berlandasan, bukan iman yang hanya sekedar percaya saja, tapi percaya karena mengenal siapa itu Yesus, siapa itu Kristus juru selamat kita. Ya. Lanjut bro. Oke, jadi di dalam hal ini tentu kita kembali kepada perjanjian baru, karena perjanjian baru adalah di mana yang menceritakan tentang Yesus Kristus. Akhir daripada perjanjian lama dimulai dengan perjanjian baru. Disitulah kita melihat dan kita melihat fokus kepada perjanjian baru sebagai konsep daripada keselamatan, bro Erik. Ya, jadi saya ingin membawa kita semua untuk sedikit merenungkan tentang perjanjian baru di dalam pengertian sebelum kita membaca perjanjian baru, tentu kita perlu tahu dulu isinya itu sebenarnya apa sih. Sama kalau kita ke toko buku dan kita mau membaca buku, ya, tentu yang kita baca adalah introduction-nya dulu. Misalnya kita sukanya buku tentang horor misalnya, ya kan, cerita horor lah kita katakan gitu.
Nah, kita baca apakah ini buku cerita horor atau apa? Esensinya apa? Ya, intisari daripada buku ini apa? Ya, demikian pula sinopsis dari sebuah film itu kita baca sebelum kita nonton. Ya, belakangan ini ada film apa Sanksi, ada film James Bond ya di teater di sana. Nah, kita mau tahu nih film apa ini. Kalau kita nggak tahu James Bond itu siapa, kita baca sinopsisnya, kita tahu oh ini film action, ini film spy dan sebagainya dan sebagainya. Dan setelah sesuai atau tidak sesuai, kita baru putuskan menonton apa tidak ya. Demikian pula dengan perjanjian baru. Apa inti seharinya daripada perjanjian baru? Ini penting untuk supaya kita tahu makro daripada perjanjian baru itu apa. Sehingga waktu kita membaca isinya, yang merupakan mikronya, ya kan, itu harus tidak boleh keluar daripada kerangka daripada makronya. Karena kalau sudah keluar, itu bukan perjanjian baru lagi. Itu adalah kitab-kitab lain lagi yang kita baca di luar sana. Ya, nah boleh langsung bro, lanjut bro. Ya, jadi esensi dari perjanjian baru adalah kasih, dan dilampirkan dalam ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah esensinya, yaitu keselamatan. Ya, karena kasih Tuhan memberikan keselamatan, pengampunan akan dosa, dan itu hanya bisa dilakukan melalui satu nama, yaitu Kristus Yesus, yaitu Tuhan. Ya, karena tidak ada jalan lain ya kan untuk memperoleh keselamatan itu tanpa melalui Yesus. Karena itu saudara terkasih, kalau sampai ada yang mengatakan bahwa ada jalan keselamatan lain ya di luar daripada Yesus Kristus, berarti apa yang tertulis di Yohanes 3:16 itu tidak benar. Berarti kasih Tuhan itu tidak ada. Ya, saya ingat, boleh lanjut, bro. Ya, lanjut. Saya ingat seorang ibu yang di gereja kami yang pernah bertanya, dia bilang, Jo, kamu sudah baca belum di koran? Itu ada seorang rohaniawan yang berbeda iman, ya, meninggal dalam posisi bersila dan tangannya tertelungkup mengarah ke atas. Apakah dia diselamatkan? Apakah dia masuk surga? Dia ini orang baik loh, ya, orang yang tidak menikah, ya, tidak makan makanan yang dia katakan dari makhluk hidup atau binatang lebih tepatnya, ya, tidak mempunyai atau tidak mempunyai harta, tidak punya kekuasaan, ya. Jawabannya susah-susah gampang, saudara-saudara terkasih. Gampangnya kita tahu iman kita bahwa hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan. Tapi sulitnya, bagaimana kalau ditanya, apakah kamu lebih baik daripada rohaniawan itu? Apakah kamu lebih kudus daripada dia? Apakah kamu lebih benar daripada dia? Saudara terkasih, tentu jawabannya adalah tidak mudah. Ya, kita tahu bahwa ya kita masih dalam tubuh ini, ya, kita masih bisa berbuat salah. Ya, tapi karena anugerah Tuhan, tapi karena kebesaran Tuhan dan kebaikan dan kasih-Nya dia, ya, di dalam Kristus kita memperoleh keselamatan itu semua. Lanjut, bro. Apakah hanya Yesus yang dapat menyelamatkan? Lanjut, bro. Tentu kita tidak ingin mempunyai iman yang kosong. Tadi sempat saya sampaikan bahwa iman kita harus iman yang mempunyai landasan. Percaya kepada seseorang itu tidak bisa hanya sekedar percaya saja. Saya percaya kepada Kristus karena saya mengenal siapa dia. Saya mengenal siapa yang mengutus dia. Saya mengenal rencana Allah, rencana Tuhan, ya, secara makro di dalam perjanjian baru. Lanjut, bro. Bagaimana kalau Yesus bukan Tuhan, melainkan pribadi yang nekat dan frustrasi? Saya pernah membaca satu buku yang mengatakan, bagaimana kalau Yesus itu adalah orang Yahudi saat itu, orang yang nekat, orang yang bukan Tuhan, ya, mungkin karena satu dua hal, karena frustrasi atau bagaimana dengan kondisi saat itu, lalu mulai mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias. Ya, kenapa dikatakan nekat? Karena pada saat itu hukumnya hukum rajam. Ya, apalagi berani menghujat, ya, dikatakan kalau orang Yahudi dikatakan menghujat nama Allah, hukumannya pasti mati, pasti binasa, pasti dirajam itu. Ya, nah, kalau Yesus bukan Tuhan, ya,
Lalu dia siapa? Bagaimana nubuatan juru selamat dia? Bagaimana kalau nubuatan juru selamat dia saya bukan merujuk ke Yesus? Jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri saya yang perlu saya katakan harus saya selidiki, saya harus pelajari mengapa Yesus itu sah sebagai juru selamat. Bagaimana kalau dia hanya sekedar seorang manusia yang mengklaim demikian? Bagaimana di kemudian hari, esok hari kalau ada yang mengklaim atau mendeklarasikan dirinya sebagai Mesias, ya, bagaimana tentang itu? Tentu kita harus menyelidiki hal ini. Lanjut. Oke, lanjut. Tentu kita akan kembali lagi kepada Perjanjian Lama sebagai perjanjian awal di mana Allah membuat konsep tentang keselamatan. Ya, di Keluaran 12:7 itu tentang orang Mesir yang kena tulah, ya anak-anak sulungnya, ya kan, sampai binatangnya yang anak sulungnya tuh semua akan dimusnahkan, akan dibinasakan. Di Keluaran 12:7 dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Di sini dikatakan, kita garis bawahi, dikatakan darahnya, ya, dibubuhkan, ya. Lanjut tuh, Keluaran 12:23. Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Jadi darah itu sebagai pendamai di dalam roh, untuk supaya tidak dimusnahkan, supaya tidak dibunuh, supaya tidak binasa. Perlu ada yang namanya darah yang Tuhan ajarkan di dalam Perjanjian Lama sebagai dasar daripada konsep keselamatan yang ada pada Allah saat itu. Ya, lalu bagaimana dengan Perjanjian Baru? Coba kita lihat. Yuk, lanjut, Bu Eri. Ups. Oke. Sorry. Di Imamat 17:11 dikatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Maksudnya perantaraan ini kalau saya selidiki di kitab King James, itu bukan perantaraan. Sini karena darah mengadakan pendamaian untuk nyawamu. Sebenarnya seperti itu yang lebih tepat terjemahannya. Jadi sekali lagi ya, kita garis bawahi bahwa konsep darah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kita itu adalah landasan daripada keselamatan. Oke, kita lanjut. Nah, di Perjanjian Baru di 1 Yohanes 1:7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara terkasih, kalau kita berbicara tentang surga, tentu kita berbicara tentang kekudusan. Kita bicara kekudusan, tentu kita bicara seorang pribadi yang tidak berdosa. Ya. Karena itu dikatakan menyucikan kita daripada segala dosa. Itu berbicara tentang keselamatan, itu berbicara tentang surga. Dan hanya darah Yesus, ya, darah Yesus yang bisa menembus dosa. Ya, saudara terkasih, dulu kalau kita baca Perjanjian Lama, kita tahu namanya. Ada cara untuk pendamaian. Ada dengan mengorbankan di altarnya itu darah domba, ada darah sapi, ada darah tekukur, ya, atau merpati, ya, tergantung dosa-dosanya seperti apa, ya. Nah, contohnya apa yang diajarkan saat itu, ya kan, tentu karena kita keturunan daripada Nabi Nuh, itu semua juga diajarkan ke generasi selanjutnya, ya. Nah, contoh-contohnya, bukti-buktinya saat ini sebagai keturunan Nuh, diajarkan adat istiadat dari teman. Saat sembahyang Imlek contohnya, saya ingat sekali waktu saya masih kecil, karena saya dari etnis Tionghoa, keluarga saya atau orang tua saya masih saat itu mempunyai agama tradisi, saya katakan,
Ya, saat sembahyang Imlek secara khususnya itu di pagi-pagi sekali sudah dibangun altar yang menghadap ke langit ya. Nah, kemudian ada dupa, kemudian ada minuman teh, kemudian ada makanan, ada daging, ada sayur, ada buah-buahan. Dan satu hal yang tidak biasa, karena di rumah kami ada altar seperti itu, di mana orang tua kami bersembahyang, ya, yang tidak biasanya yang ada saat itu adalah semangkok darah segar. Waktu itu saya bertanya kepada ibu saya, mengapa kok ada darah segar? Karena buat saya sebagai anak kecil, usia 7 tahun, ya kan ada darah itu tentu mengerikan ya. Nah, ibu saya mengatakan ya ini adalah hari pertama tahun baru Imlek, kita memberikan kekhususan, ada persembahan darah yang lebih baik daripada persembahan daging, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Ya, waktu itu, saya cuma ya nggak mengerti karena belum pernah membaca Alkitab, tidak tahu tentang hal ini. Saya hanya berpikir, ya ini diajarkan oleh orang tua saya seperti begitu, ya kan mungkin kedepannya nanti kalau saya udah dewasa, kalau saya melanjutkan ya juga saya harus begitu, ya kan, dan ini kan turun temurun seperti gitu. Ya, nah, siapa yang ngajarin itu, saudara terkasih? Tentu itu adalah karena kita keturunan Nuh, ya. Kemudian bagaimana dengan Indonesia, Bro Heri? Boleh lanjut? Oke, saya ingat di Indonesia, saya pernah melihat pada saat selamatan membangun sebuah gedung, ya. Itu diawali dengan potong kerbau ya kepalanya, kemudian sama darahnya itu dipisahkan ya, kemudian darahnya itu dituang ya, dituang ke tanah di lokasi yang akan dibangun. Dan saya juga bertanya saat itu, kok mesti tuang darah sih? Emang apa urusannya bangunan gitu ya dengan harus tanam kepala kerbau dan juga darah lagi, kembali lagi kepada darah. Ini kan mengerikan buat saya waktu itu, masih ya tadi saya katakan masih sekitar 7-8 tahun, ya kan. Dan dikatakan saat itu bahwa darah itu sebagai pendamai dengan penguasa-penguasa roh di tempat itu. Karena masih ada orang-orang Indonesia yang sampai saat ini saya juga percaya masih ada penunggunya katanya ya, di tanah kosong itu ada penunggunya, ya kan. Jadi kalau sebelum membangun sesuatu supaya lancar-lancar, supaya tidak ada kecelakaan, ya kan, perlu ada sesembahan, yaitu sesembahannya yang tadi saya katakan, potong kerbau, kepalanya ditanam, darahnya dicurahkan di tanah tersebut sebagai pendamai. Lalu bertanya, saya teringat setelah membaca Alkitab tentang konsep keselamatan ini, saya teringat akan dua hal ini, ya. Bagaimana pendamaian di alam roh itu harus ada darah, ya. Tanpa darah itu tidak mungkin bisa. Karena itu apa yang saya baca, apa yang saya selidiki, apa yang saya renungkan pada saat dalam perjalanan kehidupan saya terkait tentang hal itu, saya percaya bahwa itu sah kalau saya mengatakan bahwa satu-satunya keselamatan ada di Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Dia satu-satunya yang mau mati di atas kayu salib dengan mencurahkan darahnya yang kudus kepada setiap daripada kita. Karena itu, saudara terkasih, kalau ada orang yang mengatakan, ada keselamatan dengan cara yang lain di luar Yesus, nah, tentu kita harus bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah orang itu mau mati dengan mencurahkan darahnya atau kepada kita, sehingga darahnya itu bisa menebus dosa kita? Karena tanpa darah tidak ada pendamaian, tidak ada penebusan dosa, hanya melalui darah. Ya, yang khususnya terhadap Kristus Yesus, itu adalah darah yang kudus. Darah-darah merpati, darah-darah domba, darah-darah sapi di perjanjian lama ternyata tidak berhasil dalam tanda petik ya untuk menebus dosa manusia, karena manusia kembali lagi kepada dosa. Karena itu bisa dibeli ya, dosa yang sudah beli aja domba lah kalau ada duit ya kan, selesai urusannya ya kan, besok buat dosa lagi ya kan. Nah, saya ingat siapa itu Nabi yang anaknya suka mabuk-mabukan, pesta-pesta dosa, bapaknya itu baik sekali, ya.
Ayub ya, bapaknya baik sekali, ditembus dosanya dengan domba, dengan sapi dan sebagainya. Besoknya mabuk-mabukan lagi, anaknya berfoya-foya lagi, pesta-pesta pora melulu ya kan. Bapaknya tembus lagi, tapi tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Ya, kembali lagi, jatuh lagi seperti anjing kepada muntahannya, babi kepada kubangannya ya. Nah, hanya dengan darah Yesus saja. Ya, once for all, Tuhan Yesus katakan di kayu salib, sudah selesai. Ya, dosa itu sudah dikalahkan, dosa itu sudah dipatahkan. Amin. Ya, lanjut Bro Heri. Ya, tidak ada keselamatan selain dari Yesus Kristus. Ya, jadi saat ini kita boleh klaim ya dengan darahnya hanya satu-satunya keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Tidak ada lagi keselamatan tanpa Yesus Kristus. Lanjut, Bro. Yohanes 14 ayat pasal 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Karena dia mati di kayu salib, darahnya dicurahkan buat kita. Saya boleh katakan, dia punya hak untuk mengatakan seperti apa yang di Yohanes 14 ayat 6. Karena hanya dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terpujilah nama Tuhan. Kalau tanpa Yesus saat ini, kita semua ini adalah orang-orang yang akan binasa. Hanya karena Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk kita. Kita memperoleh apa yang namanya keselamatan dan kehidupan kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Ya, pujilah nama Tuhan ya. Saya masih ada waktu, Bro Heri. Masih ada. Baik. Ya, terima kasih. Saya kira waktunya 30 menit ya. Ternyata saya punya waktu 45 menit ya. Baik, tentu banyak sekali kebenaran di dalam kitab perjanjian baru. Ini adalah landasan yang kita bicara tentang keselamatan. Kalau kita tidak memperoleh keselamatan, apapun yang kita miliki di dunia, apapun yang kita percayakan kepada Tuhan, itu tidak ada artinya. Ya, yang paling utama adalah keselamatan, karena itulah kekekalan kita. Nah, saya mau bersaksi dalam waktu yang singkat ini, ya nanti bisa dibantu sama bro-bro semua. Jadi awal saya bertobat itu adalah pada saat saya merenungkan mengapa kalau Tuhannya itu sama, kok hukumnya ini banyak beda-beda ya. Ada yang boleh poligami, ada yang tidak, ada yang boleh makan ABC, ada yang tidak boleh makan ABC, ya. Kenapa kok Tuhannya sama, undang-undangnya beda? Apakah nanti kalau misalnya saya mau poligami, saya pindah agama, ya kan? Saya kira kok nggak make sense. Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang logika sekali. Coba kita kembali kepada alam semesta. Alam semesta ini terdiri dari banyak planet. Dan planet itu mempunyai gaya tarik satu dengan yang lain, sehingga saat berputar, sebagai sumbunya adalah matahari, ya kan itu tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Pencipta kita itu sangat logika dan mempunyai apa yang namanya ilmu yang saya katakan bisa ditelaah oleh saintis, ya kan. Nah, kalau bukan dia pribadi yang logika, bagaimana mungkin dia menciptakan alam semesta bisa sedemikian sempurna, bisa dihitung gaya tariknya satu dengan yang lain. Karena itu nggak make sense kalau dia membuat satu undang-undang, kemudian undang-undangnya itu bisa sedemikian banyak corak-coraknya, dan terserah kita manusia mau pilih yang mana. Kalau mau pilih poligami ya pilih yang ini, kalau mau monogami ya pilih yang ini, ya kan. Saya kira it doesn't make sense. Makanya saat itu saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa. Tuhan, saya bilang saya nggak mau salah pilih nih, kehidupan cuma sekali ya. Udah selesai nih, saya nggak tahu kemana saya ini, karena saya nggak mau salah. Ya, tolong perkenalkan diri kamu. Saya nggak tahu kamu itu siapa. Saya bilang yang saya tahu Tuhan itu adalah pasti pencipta langit dan bumi. Saya katakan, saya belum benar-benar merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab itu cuma waktu kelas 4 SD karena ada buku Alkitab di kakak saya punya meja, itu saya iseng-iseng baca, tapi nggak pernah tahu tentang konsep seperti begini.
Ya, kemudian sekitar 3 bulan kemudian ada saudara kami yang harus kami bantu untuk pergi ke gereja karena dia jatuh ke dalam narkoba. Ya, keluar dari narkoba, narkobanya adalah rehabilitasinya Kristen, jadi diwajibkan atau diminta keluarganya untuk membawa yang bersangkutan itu pada gereja. Nah, itu pertama kali saya bawa ke gereja Kristen, walaupun saya dulu sekolah Katolik ya, gereja Kristen. Nah, setelah 3-4 kali itu berapa kali saya lupa, saat itulah saya dijamah Tuhan di sana. Setelah dijamah Tuhan, saya mulai berubah. Saya nggak suka baca Alkitab, saya nggak mau terlalu banyak terlibat di dalam kerohanian. Saat itulah saya mulai belajar mencari dan mencari dan mencari. Sampai satu saat saya diminta untuk membantu di Komsel, ya kan. Dan itu pun setelah Tuhan berikan tandanya, ya saya ikut membantu di Komsel. Nah, karena diwajibkan di dalam Komsel itu untuk membawakan firman Tuhan setiap hari Jumat seminggu sekali, ya kan. Saya mulai membaca. Sebelumnya saya hanya membaca buku-buku rohani, kemudian saya mulai membaca buku Alkitab. Nah, kemudian saya menemukan satu ayat yang saya pernah sharingkan ke Bro Girsang juga, bahwa ayat ini sangat menggelitik buat saya. Karena kok nggak ketemu jawabannya ya, yang make sense gitu, yang masuk akal. Bro Heri bisa buka di Matius 24 ya? Ya, 24 ayat 34 ya. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Ya. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Satu tandanya adalah yang dikatakan di ayat 34 ini. Ya, saya coba mencari kemana-mana. Saat itu internet belum begitu tersedia ya di Indonesia. Saya coba mencari tahu maksudnya apa. Apakah angkatan ini berbicara pada saat orang yang ada di situ, murid-murid Kristus yang ada di situ, atau ini berbicara kepada angkatan yang ke depan-depannya lagi, ya kan, seperti kita ini saat ini, atau mungkin angkatan anak kita, cucu kita, dan sebagainya. Ya, saya tidak menemukan jawaban yang pasti tentang hal ini. Ya. Masih banyak lagi di Matius 16:28 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Jadi tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sangat logika sekali. Ya, dan Tuhan itu tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang membuat kita itu bingung. Dikatakan firman Tuhan itu cukup untuk mengajar. Ya, jadi dia tidak akan membuat kita ini kebingungan. Guru kita aja di sekolah waktu mengajar selalu bertanya, kamu paham nggak ngerti? Aku jelasin lagi ya, sampai sedemikian rupa, sampai konsepnya itu bisa kita terima sebagai manusia biasa. Ya, nah di sini jelas sekali dikatakan timeline-nya disampaikan oleh Tuhan. Ya, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, ya kan? Jadi apakah orang-orang yang ada saat itu sekarang, ya kan, masih hidup gitu, ya kan? Saya percaya tidak. Secara timeline jelas sekali, ya. Anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan itu. Ini bukan bicara tentang Roh Kudus ya. Ada yang mencocokmologikan ini ada datangan Roh Kudus ini. Tidak, ini bukan bicara tentang Roh Kudus. Ini secara spesifik bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ini tentang timeline yang perlu kita garis bawahi. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang logika. Dia mengajarkan, bukan mengajarkan membuat kebingungan. Kemudian dia juga selalu memberikan sesuatu yang jelas sekali. Ya, kemudian bagaimana di Wahyu 1, Wahyu pasal 1 ayat 7. Saya ingat waktu itu kami ngumpul-ngumpul dengan Bro Gisang, teman-teman di CCN semua ya, dan kemudian Bro Gisang sampaikan kepada saya ayat ini. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga. Mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya. Nah, saya bertanya Bro Gisang, yang menikam dia itu siapa, Bro? Ya kan? Dan dia jawab, itu adalah tentara Romawi saat itu. Ya. Dan saya coba cari di sebentar ya.
Wahyu 1:7, ya kan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga dan mereka telah menikam dia. Dan di sini ada underline-nya, ya, coba saya cari, ini adalah Yohanes 19:34-37. Ini adalah berbicara tentang siapa yang menikam Yesus. Itu di Yohanes 19 ayat 34. Saya bacakan. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Ya, di Yohanes 19:37, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang pada dia yang telah mereka tikam. Jadi jelas sekali yang menikam itu siapa? Itu adalah tentara Romawi. Nah, pertanyaannya, ya kan, apakah ada dari tentara Romawi itu yang masih hidup saat ini untuk menyaksikan Tuhan Yesus datang kedua kali? Ya, saya pernah melihat atau menonton sebuah film di tahun 80-an berjudul Seven Signs, artisnya Demi Moore. Itu berbicara tentang kerohanian juga, sedikit tentang kerohanian, ya. Di situ ada gambar tentang tentara Romawi yang masih hidup. Kalau tentara Romawi itu masih hidup, ada di mana dia saat ini? Seperti apa rupanya? Ya, mengapa tidak pernah ada yang menceritakan tentang dia? Ya, kenapa tidak ada yang pernah menyelidiki tentang dia? Jelas secara timeline ini, Tuhan telah memberikan kita kejelasan, ya, bahwa yang menikam lambungnya dengan tombak itu, dia juga akan menyaksikan. Ya, saya bersyukur saya berjumpa dengan Bro Wilson, ya, kemudian Bro Wilson bawa saya ke CCM dengan Bro Wilson, dan banyak kita sharing firman, apa yang menjadi sesuatu yang tidak bisa saya telah secara logika, ya, tentang angkatan ini di Matius 24 ayat 34. Saat ini saya telah menemukan jawabannya yang pasti, sehingga ini bukan bicara tentang preterist atau futurist. Jadi pagi siang hari ini saya bukan mau mendiskusikan tentang hal itu, tapi saya mau bersaksi bagaimana hal itu tentu mengubah pandangan saya tentang kitab. Alkitab itu benar adalah sesuatu yang secara timeline itu tepat, bukan sesuatu yang dicocok-mologikan oleh saya. Waktu itu saya berpikir, apakah jangan-jangan angkatan ini berbicara tentang murid Yesus, bahwa murid Yesus itu masih ada sampai saat ini, bahkan sampai saat nanti Yesus kedatangan 2 kali. Tetapi kok nggak make sense, ya, kalau menurut saya. Kalau saya tanya di luar sana, orang-orang yang tidak pernah membaca Alkitab dan membaca ayat tersebut, yang dimaksud dengan angkatan itu apakah saat itu ataukah saat ke depan nanti? Saya percaya mayoritas akan mengatakan pasti angkatan yang ada pada saat itu. Nah, kalau manusia bisa menelah sedemikian rupa, pasti Tuhan tidak akan menyesatkan kita, tidak mungkin membuat satu ayat yang membuat kita berpikir yang tidak seperti apa yang ada di dalam kata-katanya. Tekstualnya, kontekstualnya itu tidak sesuai gitu, ya, sehingga akan bisa membingungkan. Ya, karena itu saudara terkasih, untuk Kristus telah ada. Saya ada di dalam dia, dia ada di dalam saya. Itu membuat satu perubahan dalam kehidupan saya. Rasa khawatir, rasa takut akan baik itu pandemik dan sebagainya, saya mengatakan, saya boleh takut tapi tidak ketakutan. Ya, takutnya saya bukan takut yang tidak berlandaskan. Saya artinya Tuhan memberikan kita akal budi rasio. Kita harus tentu menjaga 3M, kita vaksin dan sebagainya, itu sah-sah aja. Itu adalah wajar untuk mempertahankan anugerahnya. Tapi bukan berarti kita lebih takut terhadap pandemik daripada kita takut kepada Dia yang bisa membinasakan jiwa dan tubuh kita. Ya, saya kira waktu sudah mendekati selesai. Saya cukup berbicara sampai di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan pagi siang hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Iya, terima kasih Pastor Joe Mudadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebenaran dalam Kristus Yesus. Kita mendapatkan lagi firman Tuhan bahwa kebenaran hanya ada di dalam Dia.